Halo adik-adik, perkenalkan saya Salsabila Zahra Saya Dena Kusuma Arum. dari tim KKN PPM UGM tahun 2021, unit Kalidengen dan Plumbon. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sebelum kita membahas tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar, kita akan membahas tentang jenis gigi dan juga struktur dari gigi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis gigi. Gigi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gigi seri yang berbentuk seperti sekop. Nah, gunanya ini untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring yang berbentuk runcing. Nah, gigi ini digunakan untuk mencabik-cabik makanan. Yang terakhir atau yang ketiga ada gigi geraham. Nah, gigi geraham ini ada 2 jenis. Yang pertama gigi geraham kecil dan yang kedua gigi geraham besar. Keduanya sama, yaitu untuk menghaluskan makanan ketika. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur gigi. Yang pertama ada enamel atau email. Enamel ini merupakan lapisan terluar dari gigi. Nah, di bawah enamel terdapat lapisan yang bernama dentin. Lapisan dentin ini merupakan lapisan yang membentuk sebagian besar dari gigi. Nah, di bawah dentin terdapat pulpa. Pulpa ini merupakan struktur yang mengandung saraf dan juga pembuluh darah. Selanjutnya ada sementum. Sementum ini merupakan struktur yang melapisi dari akar gigi. Selanjutnya ada ligamen periodontal yang berguna untuk meredam tekanan ketika kita mengunyah. Yang terakhir ada tulang rahang. Nah, tulang rahang ini merupakan struktur di mana gigi kita tertanam di dalam rongga mulut. Selanjutnya kita akan membahas tentang gigi berlubang. Apa itu gigi berlubang? Gigi berlubang adalah penyakit infeksi yang dapat merusak struktur dari gigi. Nah, selain itu gigi berlubang juga dapat menimbulkan rasa sakit ketika kita beraktivitas. Nah, apa saja sih penyebab dari gigi berlubang? Ternyata ada 3 penyebab yang menyebabkan gigi itu berlubang. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua adalah makanan, yang ketiga adalah waktu. Nah, selanjutnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak sih apa aja ciri-ciri dari gigi berlubang? Ternyata ada 5 ciri dari gigi berlubang yang dapat kita lihat secara kasat mata. Yang pertama adalah terdapatnya lubang di permukaan gigi kita. Yang kedua adalah gigi kita ada yang berwarna coklat atau kehitaman. Yang ketiga adalah ketika gigi kita terasa sakit. Nah, yang keempat adalah ketika gusi kita terdapat bengkak nih. Nah, yang terakhir adalah ketika kita merasa sulit makan. Bisa saja ketika kita merasakan sulit makan tersebut, terdapat gigi kita yang berlubang nih. Jadi kita sudah membahas tentang 3 penyebab yang dapat menyebabkan gigi kita berlubang. Sekarang kita akan membahas tentang proses terbentuknya gigi berlubang nih. Nah, ada kaitannya tentang 3 penyebab tadi dengan proses terbentuknya gigi berlubang. Nah, prosesnya adalah yang pertama, ketika kita memakan makanan yang manis dan juga lengket, maka makanan manis dan lengket tersebut akan memudahkan bakteri untuk menempel pada permukaan gigi kita. Nah, apabila kita malas menyikat gigi, maka lama-kelamaan makanan yang manis dan lengket tadi akan menumpuk di permukaan gigi dan menyebabkan gigi ada kotoran yang berwarna putih nih. Nah, ketika kita tidak rajin menyikat gigi dan merawat gigi kita, maka lama-kelamaan kotoran yang putih tadi akan berubah warna menjadi coklat ataupun kehitaman. Nah, lama-lama kotoran tersebut akan menyebabkan gigi kita berlubang. Kalau gigi kita tidak dibersihkan dan di situ masih ada makanan manis, coba adik-adik bisa bayangin nggak, bakteri bakal suka banget tuh di dalam mulut kalian. Nah, jadi di sini kakak mau mengajarkan. Kakak mau memberitahu adik-adik gimana caranya untuk mengusir para bakteri-bakteri itu. Dengan cara kita tidak memberikan tempat tinggal yang baik bagi para bakteri itu di dalam rongga. Jadi seperti yang udah kakak bilang tadi di awal, maka kita harus membersihkan gigi selama 2 kali sehari. Setelah kita rutin melakukan sikat gigi selama 2 kali sehari, apakah sikat gigi kita sudah benar? Nah, jadi di sini kakak juga akan mengajarkan kepada kalian tentang bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, jadi di sini kakak udah pakai. Terus di sini juga ada pasta gigi. Nah, nanti kalian gunakan pasta gigi sebiji jagung. Kalian letakkan di pasta gigi kalian. Nah, ini bayangkan ini gigi kalian ya. Jadi ini bagian gusi, bagian merah. Terus ini bagian gigi.
Ini bagian gusi. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus mengikat gigi bagian depan. Jadi gerakannya itu dari merah ke putih. Nih, misal gigi bagian atas, merah ke putih kan berarti atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Terus bagian bawah juga dari merah ke putih, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas gitu. Oke. Nah, setelah kita membersihkan gigi bagian depan, maka kita selanjutnya akan membersihkan gigi bagian belakang. Jadi kita nanti membersihkan bagian gigi luar dulu, baru ke gigi yang bagian dalam dulu. Nah, jadi kalau buat bagian belakang ini, kita gerakannya membulat seperti ini. Bulat, 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 bulat. Nah, yang sebelahnya juga sama. Bulat, 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 bulat. Nah, kemudian gigi bagian dalam. Nah, gigi bagian dalam itu nanti gerakannya maju mundur. Gigi dalam bagian. Nah, ini maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nah, sama. Kanan, kiri juga sama. Atas, ini juga sama. Nah, terus gigi bagian dalamnya gimana? Nah, gigi bagian dalamnya kan tadi belum kita sikat. Nah, caranya mengikat itu dengan gerakan mencungkil. Nah, seperti ini. Oke, dicungkil. Terus ini sama juga, dicungkil juga. Nah, terus nanti gigi yang bagian depan ini juga sama seperti ini. Terus juga seperti itu. Jadi untuk mengikat gigi yang baik itu membutuhkan waktu selama 2 menit agar gigi kita benar-benar bersih. Nah, kalau gigi kita sudah bersih, maka bakteri tidak akan suka. Karena bakteri suka di tempat yang kotor. Ada hal yang tidak kalah penting ketika kita akan menyikat gigi dengan baik dan benar, yaitu kita harus memilih sikat gigi yang baik. Nah, pilihlah sikat gigi yang berujung kecil dan juga meruncing. Nah, kenapa demikian? Karena sikat gigi yang ujung kepalanya kecil dan juga meruncing itu akan memudahkan ketika menyikat gigi karena dapat menjangkau daerah gigi yang sulit untuk disikat. Selanjutnya, pilih bulu sikat yang lembut dan juga sesuai dengan kondisi gigi nih. Nah, yang ketiga, untuk adik-adik berumur SD jangan gunakan sikat gigi orang dewasa ya, karena bentuk kepala sikat gigi orang dewasa dan juga untuk anak-anak itu berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara merawat sikat gigi. Yang pertama, cuci sikat gigi yang telah digunakan di bawah air yang mengalir untuk menghilangkan sisa-sisa makanan. Selain itu, sikat gigi juga dapat direndam di dalam cairan pencuci mulut. Nah, apabila sikat gigi yang sudah dibersihkan itu masih basah, jangan langsung disimpan di tempat yang tertutup karena tidak ada sirkulasi udara di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan bakteri untuk tumbuh di sikat gigi yang masih basah tersebut. Selain itu, hindari pula persentuhan antar sikat gigi dalam satu tempat penyimpanan yang sama. Selain itu, ganti pola sikat gigi selama 3-4 bulan sekali atau ketika sikat gigi ini bulunya sudah terlihat tidak layak untuk dipakai. Nah, perlu diingat juga jangan gunakan sikat gigi ini untuk bersamaan karena hal ini beresiko untuk menyebarkan bakteri dan juga virus yang dapat menyebabkan penyakit. Kebersihan gigi dengan rajin menyikat gigi ada pula hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah menjaga pola makan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah makanan manis. Kenapa makanan manis ini perlu diperhatikan? Karena makanan manis ini mengandung gula. Nah, hal ini harus dikurangin karena makanan manis tersebut lama-kelamaan dapat menyebabkan gigi kita berlubang. Apa saja sih contoh makanan yang manis, lunak, dan mudah lengket? Yaitu ada permen, coklat, es krim, dan juga biskuit. Hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah rajin memakan sayur dan juga buah. Makan sayur dan juga buah akan membantu kita untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Nah, mengunyah makanan yang kaya akan serat dan juga air seperti sayur dan buah akan membantu membersihkan permukaan gigi dengan menaikkan aliran air lidah kita sehingga kebersihan gigi dan mulut dapat selalu terjaga. Hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah ketika kita meminum susu saat malam hari.
Nah, minum susu sampai tertidur dan tidak menyikat gigi sebelum tidur dapat menyebabkan gigi berlubang. Nah, saat tidur tersebut, aliran air ludah kita akan berkurang, sehingga di dalam mulut tidak terjadi pembersihan secara maksimal ketika kita tidak menyikat gigi kita. Adik-adik tahu nggak sih berapa kali kita harus rajin ke dokter gigi? Ternyata kita harus rajin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kenapa demikian? Karena hal ini dapat mendeteksi masalah gigi dan gusi pada tahap awal. Nah, pemeriksaan rutin ke dokter gigi ini berfungsi sebagai deteksi dini kemungkinan adanya penyakit serius lain pada rongga mulut, termasuk kanker yang dapat diketahui sejak awal dan dapat dicegah sedini mungkin. Selain itu, pemeriksaan rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi dapat melatih diri untuk tidak trauma dengan penanganan masalah gigi. Biasanya seringkali anak-anak ini takut akan suara buruk ketika pengeburan gigi. Nah, dengan adanya pemeriksaan rutin 6 bulan sekali ini dapat melatih kita untuk tidak trauma akan adanya penanganan masalah gigi tersebut. Nah, itu tadi paparan kami mengenai cara menyikat gigi yang baik dan benar. Adik-adik jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari dan periksa gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali ya. Sampai jumpa!